Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya atas kendala yang terjadi pada pembelajaran hari ini. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang pemaparan tentang biaya produksi. Sebelumnya kan kita udah memahami ya apa itu produksi dan faktor-faktor produksi. Nah, sekarang kita mau mempelajari tentang biaya produksi. Apa sih yang dimaksud dengan biaya produksi? Biaya produksi merupakan semua pengeluaran atau semua beban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Jadi kemarin kan proses produksi kita udah tahu kan, misalkan apa aja bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi. Nah, biaya produksi itu ya semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, produksi itu tadi memiliki pengorbanan yang lebih untuk mendukung proses produksi menjadi barang dan jasa. Dalam proses produksi itu terbagi lagi menjadi beberapa faktor, yaitu ada biaya tetap. Apa sih yang dimaksud dengan biaya tetap? Biaya tetap ialah biaya yang besarannya tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Jadi maksudnya apa sih? Ya, biaya tetap ialah biaya yang mau sebanyak atau sedikit apapun produksi barang di suatu perusahaan itu tidak berpengaruh terhadap biaya tetap. Contohnya apa sih? Nah, contohnya itu seperti upah karyawan, dan ini biaya sewa, dan ini biaya bunga peminjaman bank. Oke. Selanjutnya di biaya tetap itu ada tentang biaya tetap total atau fixed cost atau disingkat dengan TFC dan biaya tetap rata-rata. Nah, kalau total fixed cost itu ya diketahui ya, misalnya ya total dari dari semua biaya tetap. Sedangkan kalau biaya tetap rata-rata itu mencari rumusnya dengan IFC sama dengan TFC, yaitu total fixed cost per kuantitas atau jumlah barang yang diproduksi. Nah, di sini contoh perhitungannya. Tadi rumusnya itu kan total fixed cost dibagi dengan quantity. Jadi di sini diketahui misalnya ini total fixed cost-nya 30 dan menghasilkan produk 5. Jadi biaya yang dihasilkan adalah sebesar ini, 6 juta. Nah, bisa kita lihat ya, tadi kan biaya tetap itu kan biaya yang gak dipengaruhi dengan besar atau dikitnya jumlah produk tersebut. Nah, dapat dilihat, jadi semakin banyak semakin banyak jumlah produksi yang dihasilkan, maka ya total fixed cost-nya tetap. Tapi kalau untuk average fixed cost-nya dia mengikuti jumlah produknya. Jadi semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan, maka total rata-ratanya akan semakin kecil. Nah, selanjutnya ada kurva biaya tetap total dan biaya tetap rata-rata. Kenapa sih biaya tetap total kurvanya seperti ini? Ya tadi, karena biaya tetap ini tidak dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya jumlah barang yang dihasilkan. Jadi dapat dilihat ya, yang di sini ini kualitasnya, yaitu banyaknya barang. Jadi mau banyak di sini misalkan 2, mau sebanyak 2 atau ke sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, harga atau biaya tetapnya itu ya tetap. Jadi TFC-nya grafiknya seperti ini kurvanya. Nah, sedangkan
kurva untuk biaya tetap rata-rata. Kalau tadi kan udah dihitung ya, biaya tetap rata-ratanya berapa. Misalkan kayak tadi, total produksi barangnya 5. Nah, biaya tetapnya itu 30 dibagi 5 kan 12. Jadi dia semakin tinggi. Gini. Sini kan misalnya 12, ini 5. Terus misalnya 10. Ini mesti gini. Oke, jadi ini grafiknya muncul seperti ini. Paham ya? Oke. Selanjutnya itu ada biaya variabel. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan biaya variabel? Biaya variabel ialah biaya yang besarnya tergantung kepada jumlah barang yang dihasilkan. Jadi besarnya biaya variabel ini dipengaruhi oleh jumlah barang yang diproduksi. Jadi semakin banyak barang yang diproduksi, maka biaya variabelnya akan semakin besar. Oke, di sini ada biaya variabel total dan biaya variabel rata-rata. Kalau untuk menghitung total variabel cost, yaitu dari jumlah semua biaya-biaya variabel. Sedangkan kalau untuk mencari biaya variabel rata-rata, yaitu dengan total variabel cost dibagi banyaknya produk yang dihasilkan. Oke, di sini paham ya. Selanjutnya ini ada contoh perhitungannya. Nah, ini diketahui total variabel cost dan jumlah produk. Jadi tinggal dibagi aja ya antara total variabel cost dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Maka hasilnya kan seperti ini. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke kurva biaya variabel total. Nah, ini kurvanya seperti ini. Ini untuk biaya variabel total didapat dari ini, total variabel cost. Dibuat aja. Ini sumbunya itu yang sumbu Y-nya itu banyaknya barang, dan sumbu X-nya itu banyaknya barang, dan sumbu Y-nya itu jumlah rupiah harga. Nah, ini sama untuk rata-ratanya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada biaya total. Apa sih yang dimaksud dengan biaya total itu? Biaya total adalah ya namanya biaya total ya, berarti jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Jadi biaya total ini merupakan penjumlahan dari biaya tetap total dan biaya variabel total. Maka dapat ketahui rumusnya seperti ini. Oke, paham ya? Selanjutnya contohnya ya, berarti ini kan udah diketahui jumlah produknya, total fixed costnya segini, total variable costnya segini. Berarti untuk biaya total untuk jumlah produk 5 berapa? Ini 30 ditambah 30 berarti 60. Dan selanjutnya, oke. Lanjut. Ini ya, total costnya segini. Lanjut. Ini untuk kurva biaya total, biaya tetap, dan biaya total rata-rata. Tadi kan kita udah tuh yang awal di kurva TFC kan seperti ini. Nah, ini dibuat biaya total cost dan biaya total rata-ratanya, dan ini sumbu Y-nya itu banyaknya
produksi barang yang dihasilkan, dan Y-nya X sumbu sumbu horizontalnya itu banyaknya produksi barang yang dihasilkan, dan sumbu vertikalnya biaya, cost atau price. Oke. Nah, selanjutnya, ada yang tahu ini apa? Itu ada biaya rata-rata. Nah, biaya rata-rata apa sih maksudnya? Biaya yang dikeluarkan untuk setiap satu unit barang yang diproduksi oleh produsen. Jadi, semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka biaya rata-ratanya akan semakin menurun. Ini rumusnya, yaitu average cost sama dengan total cost per quantity, atau dengan kalian bisa mencari dulu nih average fixed cost sama average variable costnya itu berapa, nanti dijumlah. Oke, paham ya? Selanjutnya itu ada biaya. Ini contoh perhitungannya, tinggal dibagi aja. Selanjutnya itu ada biaya marginal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan biaya marginal itu? Ya, biaya marginal adalah perubahan biaya total atau ATC. Jadi perubahan di mana jika produksi ditambah atau dikurangi 1 unit. Rumusnya seperti ini. Marginal cost sama dengan perubahan total cost dibagi perubahan quantity. Nah, ini kurvanya bentuknya seperti ini, dan ini contoh ini bentuk kurvanya seperti ini. Kenapa MC itu berhubungan dengan 3 kurva ini, average cost, average variable cost, dan average fixed cost ya? Karena tadi kan diketahui biaya marginalnya itu ya merupakan perubahan biaya total ya, jadi ya berpengaruh sama semua biaya tetap, biaya variabel dan biaya variabel. Oke, paham ya? Selanjutnya itu ada konsep penerimaan atau revenue. Yang pertama itu ada penerimaan total. Penerimaan total merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh produsen dari hasil penjualan barang tersebut, ya kan, dari hasil produk yang dihasilkan itu. Nah, rumusnya itu total revenue sama dengan price, yaitu harga dikali dengan kuantitas atau jumlah penjualan barang. Nah, coba nih ada contoh soalnya. Diketahui price-nya itu 15.000 dan quantity yang dihasilkan itu sebanyak 5. Berapakah total revenue-nya? Nah, ini rumusnya kan ini, berarti tinggal dikali aja. 15 dikali 5. Oke, selanjutnya itu ada penerimaan rata-rata aja atau average revenue. Rumusnya yaitu dari total revenue dibagi kuantitas, yaitu sama dengan price-nya sendiri ya. Tadi sama kayak ini ya, kayak gini kan tadi TR itu kan price dikali kuantitas. Nah, maka kalau misalkan average-nya itu ya ini diketahui
Kalau misalkan total revenue dibagi kuantitas, ya hasilnya berarti price-nya itu sendiri. Nah, ini nih, diketahui total revenue-nya itu sebanyak 75.000 dan jumlah produknya itu sebanyak 5. Maka penerimaan rata-ratanya itu 75 dibagi 75.000 dibagi 5 yaitu 15. Benar sekali. Nah, selanjutnya itu ada penerimaan marginal revenue atau MR. Rumusnya itu tadi kan udah diketahui ya, biaya marginal itu merupakan, kalau biaya marginal yaitu perubahan biaya dengan penambahan penambahan atau pengurangan satu produk. Nah, sedangkan di penerimaan marginal merupakan ini kenaikan penerimaan total yang disebabkan oleh tambahan penjualan sebanyak 1 unit barang. Kalau penerimaan marginal itu rumusnya perubahan total revenue, berarti kan penambahan. Misalkan tadi itu kan sebanyak kuantitinya barangnya itu sebanyak 5, coba baru kejual 4. Nah, berarti kan itu ini sigma. Nah, ini aja deh, ada contohnya kok. Nah, ini misal diketahui P, Q, TR, dan AR. Nah, rumusnya itu apa? Perubahan dari total revenue yang diketahui. Misalkan awal baru kejual 3 nih, oh ternyata untuk sehari kemudian dapat terjual 5, berarti perubahan total revenue-nya ini 75 dikurang dengan 45 yaitu 30, dibagi dengan perubahan kuantitasnya yaitu sebanyak 2. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, selanjutnya ada laba maksimum. Apa sih sebenarnya dimaksud oleh laba? Laba adalah nilai penerimaan total perusahaan dikurangi total biaya yang dikeluarkan perusahaan. Nah, rumus mencari laba yaitu ini P, yaitu laba sama dengan total revenue dikurang total cost. Di sini diketahui perusahaan akan mendapatkan laba jika tadi P yang dihasilkan itu positif, yaitu lebih besar dari 0, atau TR lebih besar dari total cost-nya, itu perusahaan akan mendapatkan laba. Tetapi sebaliknya nih, kalau misalkan TR-nya itu lebih besar, revenue atau pendapatan yang kita dapatkan itu lebih kecil dari total cost yang kita keluarkan, nah maka perusahaan akan mendapatkan rugi atau mengalami kerugian. Nah, di sini ada contohnya nih. Diketahui total revenue-nya itu sebanyak 75.000 dan total cost-nya 60.000. Berarti rumusnya tinggal dikurangin ya. Total revenue 75 dikurang dengan total cost. Berarti dia mengalami apa? Lebih besar penerimaan kan daripada pengeluarannya. Berarti dia mengalami laba. Coba misalnya kita balik, total revenue-nya ini kita cuma dapat 60.000, sedangkan total cost-nya itu ada 75.000. Berarti perusahaan mengalami kerugian. Benar sekali. Oke. Nah, di sini ada syarat laba maksimum. Syaratnya itu perusahaan mendapatkan laba maksimum jika berproduksi pada jumlah output di mana biaya marginal atau MC sama dengan penerimaan marginal. Oke.
Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang titik ipas atau break even point. Apa sih yang dimaksud dengan titik ipas? Yaitu dimana kondisi total cost sama dengan total revenue. Jadi kalau tadi kan sebelumnya kita udah paham nih, oh ini perusahaan mengalami mendapatkan laba, oh perusahaan mendapatkan rugi. Nah, sedangkan break even point ini perusahaan tidak mengalami kondisi di keduanya. Perusahaan tidak mengalami laba atau tidak mengalami kerugian. Jadi ya udah, istilahnya perusahaan hanya mendapatkan modalnya saja. Oke, paham ya? Nah, di sini kurva untuk titik impas atau BEP, break even point, seperti ini. Diketahui dia tidak mendapatkan kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan. Oke, terima kasih. Sekian presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Feel free untuk kalian yang belum memahami atau kurang paham atas penjelasan yang telah saya berikan. Semoga pembelajaran kali ini dapat dimengerti dengan kalian semuanya, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan di Google Classroom. Diingat ya, diperhatikan lagi tenggat waktunya, dan untuk kalian yang belum mengumpulkan tugas-tugas sebelumnya, diharapkan untuk mengumpulkannya segera. Oke? Karena minggu depan kan kalian mau rapot bayangan ya, pembagian rapot bayangan. Oke. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Feel free untuk kalian, jika ingin bertanya silakan hubungi saya atau di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.